Shalom, perkenalkan nama saya Arnold Gabriel Naktubulu dari kelas 12 MIPA 2. Sekarang ini kita pasti beda-beda jam belajarnya. Ada yang 1 jam atau 60 menit, ada yang 120 menit, ada yang 150 menit. Nah, banyak yang beranggapan kalau kita belajar itu lebih lama, pasti nilai akan lebih tinggi. Namun, kenyataannya nggak semua seperti itu. Sebagai contoh, saya sendiri, saya belajar 120 menit. Namun nilai saya 79. Nah, ada kawan saya yang belajar 120 menit juga, tapi nilainya 80. Memang beda satu, tapi secara nilai dia lebih tinggi daripada saya. Tapi jam belajar kami sama. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, di sini saya telah mengumpulkan data dari siswa-siswi kelas 12 SMA Tunas Baru dan juga memperoleh data jam belajar mereka selama di rumah ketika ingin menghadapi ujian dan nilai yang dihasilkan dari hasil belajar mereka di rumah tersebut. Baik, langkah pertama itu saya mengirimkan Google Form kepada 30 kawan saya. Sebagai contoh ini saya buat Martin. Lalu kawan-kawan saya akan mengklik, lalu mereka akan mengisi nama lengkap, kelas, lalu durasi jam belajar, serta nilai formatif mereka. Nah, setelah itu kita akan melihat jawabannya. Di sini ada 31 jawaban dan saya telah mengumpulkan nama-namanya. Nah, setelah jawaban-jawaban telah terekam di Google Form, kita akan mengirimkannya atau menduplikat jawaban-jawaban tersebut ke dalam bentuk tabel di Excel untuk mempermudah kita dalam perhitungan data. Seperti inilah ketika telah dimasukkan ke dalam Excel. Dan jangan lupa untuk setiap durasi jam belajar kita buat ke dalam menit. Sebagai contoh 2 jam di sini berarti kita buat 120 menit. Lalu tabel di Excel tadi kita pindahkan ke dalam double folio seperti ini. Oke, lanjut kita menentukan banyaknya kelas. Jadi cara menentukan banyaknya kelas ini ada berapa kelasnya, itu kita pakai rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N ini adalah jumlah siswa. Nah, jumlah siswanya adalah 30. Jadi dimasukin ke rumus 1 ditambah 3,3 30 itu sama dengan 5,87. Nah, jika dibulatin hasilnya 6, maka ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu kita buat sama dengan range dibagi kelas. Dengan range itu kita cari dengan cara durasi terlama yang ada dikurangi dengan durasi tersingkat yang ada. Nah, jadi durasi terlama di sini adalah 300 dan durasi tersingkatnya itu ada di sini di 30. Berarti range-nya itu 300 dikurang 30 sama dengan 270. Nah, lalu 270 dibagi dengan kelas. Kelasnya tadi itu ada 6, berarti 270 dibagi 6 sama dengan 45. Lanjut, kita menentukan nilai X di tiap kelas atau nilai tengah dari setiap kelas. Nah, untuk menentukan nilai X di tiap kelas itu kita harus menentukan dulu batas atas dan batas bawah dari setiap kelas dan dibagi 2. Baik, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi dari setiap kelas dan juga nilai tengahnya, lalu kita mencari frekuensi tiap kelas dikali dengan nilai tengahnya. Seperti contoh di kelas pertama ini, frekuensinya 9, nilai tengahnya 52,5. Nah, ini ada rumus cepat, yaitu dengan cara sama dengan, lalu kita klik frekuensinya, lalu bintang sebagai tanda perkalian, lalu pencet nilai tengahnya, lalu enter. Begitulah sini 472,5 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua juga sama dengan, lalu pencet frekuensi, bintang, dan nilai tengah pencet, hasilnya seperti ini. Lalu dijumlahkan semuanya. Baik, setelah dicari semuanya, kita jumlahkan FI kali X ini semuanya dengan cara sama dengan, lalu caps lock, tulis SUM sum, lalu dalam kurung kita blok semuanya FI kali X ini, lalu tutup kurung. Inilah hasil dari penjumlahan FI kali X 30.032,5. Ini yang kita gunakan untuk mencari MEA.
Oke, lanjut kita mencari mean dengan dilambangkan dengan X bar. Itu sama dengan delta Fi kali Xi per delta Fi, atau jumlah dari hasil perkalian Fi kali Xi per hasil jumlah dari setiap frekuensi, yaitu sama dengan 3132,5 dibagi 30, hasilnya 104,41. Itulah hasil dari mean. Lalu median itu tepi bawah ditambah setengah delta Fi dikurang FKS per FME atau frekuensi median dikali dengan C. Nah, dengan tepi bawah 75,5, namun sebelum itu kita menentukan letak median dengan cara setengah dari jumlah frekuensi, yaitu setengah dari 30 sampai dengan 15. Berarti data 15 ada pada kelas kedua dengan frekuensi sebelumnya adalah 9 dan frekuensi median 13 serta tepi bawahnya 75,5 serta panjang kelasnya 45. Nah, jadi jika dimasukkan dalam rumus hasilnya adalah 96,26. Lanjut ke modus dengan rumus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C. Dengan tepi bawah 75,5 dan D1 itu sama dengan 4, hasil dari 13 kurang 9 atau frekuensi median dikurang frekuensi sebelumnya, lalu D2 itu 11, hasil pengurangan dari frekuensi median dikurang dengan frekuensi setelahnya, dan 45 itu adalah panjang kelas. Nah, jika dimasukkan rumus yang tadi, maka modus yang didapat adalah 87,5. Untuk selanjutnya, setelah mendapatkan modus tadi, kita lanjut ke mencari jangkauan, mencari semangat rata, varian, serta semangat baku. Nah, untuk mencari yang keempat itu kita membutuhkan ini, tabel yang ini, dan juga ini. Tapi yang ini frekuensi kelas yang kurang dari lebih dari itu juga kita harus isi ya, walaupun tidak digunakan tapi kita harus isi juga. Nah, ini cara mendapatkan keempat ini kita menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel untuk cepat. Caranya seperti video berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Xi dan nilai tengah setiap kelas dikurangi mean dalam bentuk mutlak. Dengan rumusnya sama dengan kita ketik ABS caps lock dalam kurung, kita ketik kita pencet Xi kelas pertama dikurang, karena di sini dikurang dengan mean, berarti kita pencet mean rata-ratanya seperti ini, tutup kurung, enter. Inilah hasil dari kelas pertama. Kita coba di kelas kedua sama dengan ABS caps lock, lalu dalam kurung ini dikurangi dengan rata-rata, tutup kurung, jangan lupa enter. Inilah hasil dari kelas kedua, dan itu dilanjut sampai kelas ke-6. Setelah kita mendapatkan yang ini, kita lanjut, kita kali yang ini dengan frekuensi setiap kelasnya. Contohnya di kelas pertama ini seperti ini. Nah, maksudnya itu sama dengan kita pencet Fi untuk frekuensi kelas pertama dikali, ingat kalau dikali itu karena bintang, lalu kita pencet yang mutlak Xi kurang mean kelas pertama seperti ini, lalu tekan enter, itu hasilnya. Kita coba di kelas kedua sama dengan kita pencet Fi kelas kedua, lalu bintang, lalu mutlak dari Xi kurang mean di kelas kedua, yaitu ini, enter, di kelas ini. Lalu kita lanjut sampai kelas ke-6. Nah, setelah kita dapat Fi dikali sama mutlak dari Xi kurang mean dari setiap kelas, kita jumlahkan dengan rumus sama sum dalam kurung, kita blok semua data yang ini, kurung, kita jumlah dari Fi dikali mutlak Xi kurang mean dari setiap kelas. Selanjutnya kita mencari nilai kuadrat dari ini Xi kurang mean dalam bentuk mutlak dikuadratin tapi dengan rumus sama dengan, lalu kita pencet yang ini di frekuensi pertama, lalu kita pencet tanda ini pangkat jadi seperti ini, lalu pangkat 2 kita ketik 2 biasa, lalu enter, itulah jawabannya. Begitu juga sampai ke kelas yang ke-6. Ini kita mencari frekuensi dikalikan dengan Xi kurang mean dikali kuadratin. Ini namanya kita kali dengan frekuensi dan kelas. Contoh sama ini interval frekuensi kelas pertama 9, nanti rumus itu sama dengan kita pencet ini frekuensi kelas pertama dikali itu namanya bintang dan ini, hasilnya seperti ini. Dilanjut sampai kelas ke-6, cara itu dijumlahkan. Nah, setelah dapat kita jumlahkan, tapi jangan lupa untuk menambahkan garis di sini seperti ini. Nah, cara menjumlahkannya itu dengan rumus sama dengan kita buat sum caps lock S U M
1N dalam kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, begini juga hasil dari bimbingan ini. Inilah datanya. Nah, baru bisa kita cari range, simpangan rata-rata, dan varian serta simpangan baku. Dengan range itu hasilnya 276, simpangan rata-rata 39,758, di varian satu ragam 22.559,387037, dan di simpangan baku itu adalah 47,533. Baik, setelah kita mencari mean, median, modus, jangkauan, varian, simpangan baku, dan simpangan rata-rata, maka kita akan menarik kesimpulan dan saran dari permasalahan di awal video tadi setelah kita menghitung nilai-nilainya. Kesimpulan yang pertama itu hubungan waktu dan nilai. Secara umum, siswa yang belajarnya lebih lama cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti contoh, Jerry belajar 300 menit dan nilai 100. Itulah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, efektivitas belajar. Durasi lama tidak menjamin nilai tinggi jika tidak fokus. Yang ketiga, itu kelompok terbanyak. Berdasarkan perhitungan, mayoritas siswa-siswi belajar di rentang waktu 76 sampai 121 menit, dan itu ada 13 orang. Yang kesimpulan yang keempat itu rata-rata. Setelah dihitung-hitung, rata-rata durasi belajar siswa adalah 104,41 menit. Lalu yang terakhir itu adalah saran yang pertama itu tingkatkan durasi belajar. Siswa yang nilainya masih rendah itu disarankan untuk menambah waktu belajar sehingga mencapai rata-rata kelas atau rata-rata sekitaran 105 menit jika dibulatkan dari 104,41 menit tadi. Lalu saran yang kedua itu kualitas di atas kuantitas. Fokuslah pada pemahaman materi, bukan hanya sekedar duduk lama di kelas, namun harus paham betul materi agar hasil lebih maksimal. Lalu yang ketiga itu adalah konsisten. Siswa dengan nilai tinggi harus mempertahankan pola belajarnya agar nilai stabil, tidak turun, namun kalau bisa naik. Sekian kesimpulan dan saran dari perhitungan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.